Kampung Beting berjarak 1 km dari garis pantai merupakan wilayah yang paling sering terkena dampak dari naiknya air laut. Abrasi di Kampung Beting sudah terjadi pada tahun 2000 dan mulai kembali dirasakan oleh warga sekitar pada tahun 2008 hingga saat ini. Dan tiap tahunnya tanah yang terkikis di Kampung Beting ini sudah mencapai 5-10 meter. Tuh lihat tuh, udah di atas mata kaki. Gimana anak sekolah ya kalau berangkat? Udah pulang semua? Udah. Cuma kalau memang air laut besar sekali, rasanya sampai ini yang... Itu tahun berapa Bu kalau misalnya pernah sampai belum naik? lama ini juga Tahun ini? Ya. Jadi memang ya selalu kejar-kejaran sama air. Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, merupakan wilayah paling ujung di Kabupaten Bekasi. Lokasinya berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Teluk Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Karawang di sebelah timur, dan Kecamatan Babelan di sebelah selatan. Berjarak 60 km dari Jakarta, butuh waktu lebih dari 4 jam perjalanan darat dan sungai untuk bisa sampai di sana. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong. Setelah menempuh jalur darat dari Jakarta selama 3 jam, kita harus menggunakan eretan untuk melanjutkan perjalanan. Kami bertemu dengan relawan dari kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Mereka bersedia mengantar kami menyusuri sungai Citarum menuju Kampung Beting. Udah naik bayar? Iya. Nah, sekarang saya sedang berada di perahu untuk menuju Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia. Waktu yang akan kita tempuh yaitu sekitar 40 menit. Kita bisa mengendarai sepeda motor untuk menuju ke Kampung Beting, namun kendalanya adalah untuk menuju desa-desa atau menuju kampung-kampung yang terisolir karena banjir, kita tidak bisa menggunakan sepeda motor dan mayoritas warga di sana menggunakan perahu untuk akses mobilitas mereka. Muara Gembong amatlah kaya. Namun kini, abrasi telah merusak ekosistem pantai di sana. Semua berawal dari konversi hutan mangrove menjadi areal tambang yang berlangsung sporadis pada tahun 1990-an. Kami berbincang dengan Aca Sugianto, anggota Pokdarwis. Menurut Aca, kurang lebih 100.000 hektar wilayah telah terkena abrasi. Penyebabnya karena banyak oknum yang melanggar aturan hukum. Sebetulnya sih akar permasalahannya memang dari SDM-nya sendiri. Yang awal mereka datang menggarap lahan tanpa memikirkan sabuk hijau di pesisir pantai. Yang padahal menurut aturan hukum 300 meter dari bibir pantai itu harus memiliki green belt, sabuk hijau. Berasaskan untuk menghasilkan biota laut, mereka menebang pohon dengan tujuan membuat tambak. Akibat ulah mereka, struktur tanah turun dan air laut meluap. Oknum-oknum tersebut adalah warga kampung itu sendiri, di mana hampir 90% merupakan pendatang yang berasal dari Cirebon, Tangerang, Serang, dan daerah sepanjang garis pantai utara lainnya. Mereka datang ke sini awalnya memang lahan pemilikan hutan. Karena mereka datang menggarap, sebetulnya sih kembali lagi banyak oknum kehutanan yang dalam tanda kutip menjual ya ke si penggarap, untuk kemudian si penggarap itu ya digarap lah dengan menebang pohon-pohon dibuat tambak.
Padahal sebetulnya ini bertentangan sama aturan kehutanan yang seharusnya itu menjadi green belt. Kita sudah sampai di desa Beting. Iya, bumi siapa? Iya teh, bumi Pak Son Haji kalau. Oh, Pak Son Haji. Hai. Apa nak? Pak Son Haji. Setiasa milihan jalan ya mah jalannya kieu nya, Pak. Ini semalam tuh habis kerendam ini. Ini kerendam sampai. Lah itu bekas sampah-sampahnya tuh kan bekas sampah aerob. Sampai mana? Sampai. Ini lihat kenapa ada batu-batu papan kayak gini. Ini bisa begini. Kalau lagi orang punya gede bisa lewat. Wah. Kami memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Rahmat. Sudah 5 hari berturut-turut aerob masuk ke dalam rumahnya. Puncaknya kemarin malam, aerob mengenangi sekitar rumah Pak Rahmat. Walaupun sudah dibuat tanggul, aerob tetap bisa menembus dan menggenangi ruang tamu rumah Pak Rahmat. Sekitar pukul 9 malam tadi aerob sudah mengalir menuju halaman rumah Pak Rahmat di Kampung Beting, dan sekarang sekitar pukul 10 malam posisi aerob itu sudah mencapai mata kaki saya. Kemungkinan pukul 11 air masih terus mengalir, dan menurut warga sekitar dan menurut Pak Rahmat kemungkinan besar air akan mengalir terus. Dan sekarang kita mau lihat keadaan sekitar di depan rumah Pak Rahmat. Mungkin beberapa warga walaupun kedatangan aerob seperti ini, mereka tetap tidur dengan tenang. Malam ketinggian air sudah mencapai kurang lebih di atas mata kaki, dan bisa dilihat di sini sudah mencapai teras halaman rumah Pak Rahmat. Kurang lebih hanya sekitar 3 jam aerob yang mengalir bisa mencapai teras rumah Pak Rahmat dan sampai menuju rembesan ke dalam rumah. Kemudian menurut Pak Rahmat biasanya di sini tuh bekas-bekas dari air pantai yang asin, jadi terkikis bagian-bagian pagar rumah Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat juga memasang pembatas agar air yang masuk itu tidak terlalu banyak ke dalam rumah. Di sini sudah rembes ternyata tuh. Bisa dilihat ke dalam. Air sudah masuk, walaupun ketinggian air baru sampai perbatasan teras. Seluruh keluarga Pak Rahmat juga sudah beristirahat dan sudah tidur, dan seluruh warga juga sudah beristirahat. Kurang lebih kalau kita melihat angin yang ada di
cuaca saat ini, menurut warga sekitar, jika angin sudah berhenti atau jika angin sudah berkurang, air pun akan surut perlahan. Air berangsur-angsur surut. Menjelang pagi, warga mulai aktivitas walaupun dengan keadaan tanah yang becek. Tak ada raut wajah sedih. Kami berbincang dengan Alpia, istri dari Pak Rahmat. Sejak 1982, Alpia tinggal di Kampung Beting. Orang tuanya memiliki usaha tambak udang dan ikan. Berarti emang udah jadi hal biasa ya? Berarti kalau misalnya udah naik gitu? Udah bukan biasa-biasa lagi, udah bukan biasa-biasa lagi. Udah kalau sama air mah emang udah teman hidup. Kalau air mah, mana bos? Ini biasa. Berarti efeknya apa kalau misalnya di kesehatan, maksudnya ibu suka kan air juga. Kalau air asin mah kan enggak bikin korengan, enggak bikin korengan kalau air asin. Tapi di sini sulit air bersih nggak sih Bu? Nah kalau air bersih, kalau untuk air minum di sini emang iya sulit. Tapi kalau untuk masalah penyakit karena air mah kayaknya kalau air asin mah nggak ada sih. Nggak ada selama ini ya, selama 36 tahun ini. Koreng siapa nggak ada. Nggak ada. Tahun 2005, abrasi mulai dirasakan Alpia. Sekitar tahun 2007 sampai 2008, dia merasakan aerop paling parah. Kulkas dan beberapa barang lainnya hanyut di bawah aerop. Sekitar tahun 2010, datangnya aerop menjadi sulit diprediksi. Kemarin waktu itu juga nangisnya mah kaki pada sakit. Bangun tidur Kaila mau sekolah, kaget pas nyemplung dingin ya. Saya kemarin pokoknya target saya tahun ini habis lebaran kalau enggak ke bikin tanggul, kata saya nggak bisa bikin tanggul buat rumah yang itu, udahlah saya mah udah mau ke Arab Saudi aja, mau jadi TKW. Pengen jadi TKW jadinya? Udah iya, pengen jadi TKW aja tuh. Terus tinggalin Kaila dong Bu? Iya, Kaila titipin di pesantren. Udah niatnya udah begitu ini Tete. Tapi Kaila suka ngeluh nggak sih Bu kalau misalnya dengan keadaan kayak gitu? Dia sih malah girang, malah senang lihat banjir, ngebak, nggak pernah lalu dia mah. Tapi kalau anak-anak malah senang lihat banjir. Walaupun sering mengalami kondisi seperti itu, Alpia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati kecilnya, ingin pindah dan hidup selayaknya warga biasa. Dampak lain juga terlihat di dua sekolah di Kampung Beting. Ada Sekolah Dasar Negeri 04 Pantai Bahagia. Sudah beberapa kali sekolah tersebut ditambah pondasinya. Namun, tetap saja permukaan tanah semakin turun dan membuat aerop masuk ke dalam kelas. masuk. Tapi kalau misalnya air masuk tetap belajar, tetap berjalan. Kalau karena kalau sudah biasa kalau kita liburan kan dalam waktu seminggu, libur seminggu kan sekian tinggal belajar. Jadi ketika banjir pun, pasang pun tetap belajar. Ini kalau ini kelas berapa aja? Ini kelas 4, 5, dan 6. Karena memang bangunan lama, darahnya tinggi karena tanahnya labil, jadi turun. Tapi bedanya yang di sana berarti yang di sana kan udah dinaikin ya? Ini belum, nunggu bantuan lagi dari pemerintah. Nunggu bantuan lagi dari pemerintah. Dan kita juga masih datang ke pemerintah dari beberapa LSM, ke teman-teman pemerintah, termasuk ke orang-orang perusahaan gitu. Sampai sekarang belum ada nih goal. Semuanya sih cepatnya dapat. Di SD 04 Pantai Bahagia ini
siswa dan siswinya hanya melakukan upacara selama 4 kali dalam setahun. Tidak hanya itu, akibat mereka hanya upacara selama 4 kali, mereka tidak bisa menghafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Murid Madrasah Ibtidaiyah Masyahul Huda juga bernasib sama seperti Sekolah Dasar Negeri 04 Pantai Bahagia. Sekarang kita sudah ada di Madrasah Ibtidaiyah Masyahul Huda. Di sini sekolahnya nggak jauh beda sama SD Negeri Pantai Bahagia 04. Mereka tidak punya halaman, mereka tidak punya lapangan untuk upacara. Semalam air naik dan mereka harus membersihkan teras sekolah. Di samping Madrasah Ibtidaiyah juga terdapat masjid yang memang terkena dampaknya juga dari air rob sendiri. Terlihat masjid yang sudah tidak terurus tapi masih bisa dipakai menurut warga sekitar. Di halaman depan juga sudah dipenuhi genangan air rob. Kemudian di teras-teras masjid pun sudah tampak kotor. Akibat air rob, banyak rumah-rumah ditinggalkan penghuninya. Hampir sebagian dari penduduk di sana memilih pindah. Keadaan rumah tampak seperti gubuk. Lantai sudah dipenuhi lumpur karena terus-menerus dilalui air rob. Ini ada rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini memang sudah kosong. Kacanya sudah pecah, kemudian kita coba masuk ya, kosong, dan dalamnya di belakangnya ada lahan tambak. Tuh lihat, mungkin ini bukan bisa disebut rumah, kayak seperti gubuk yang sudah ditinggalkan penghuninya. Ada beberapa rumah memang di sini yang sudah tidak ada penghuninya. Dalam tanahnya juga dalam rumahnya ya. Iya, air yang masuk itu. Beberapa dari mereka tetap bertahan tinggal di sana dengan cara meninggikan bangunan rumah. Walaupun setiap tahun air akan meluap. Ibu, Siti Suabah dan anggota keluarganya sudah lama tinggal di Kampung Beting. Mau izin tanya-tanya nih Bu soal akibat dari air rob sendiri di rumah Ibu gitu. Boleh sekalian masuk izin? Boleh. Iya. Ibu udah berapa tahun tinggal di sini, Bu? Berapa tahunnya? Puluhan tahun semenjak saya kecil aja. Semenjak kecil berarti ini udah belum. Jadi mulai air pasang sih masuk ke rumah ya 2008 2009. 2008 2009. Nah, ini ditaikin ya itu ditinggiin. Ditinggiin nih. Ditinggiin sih sebelum air laut sampai ke sini. Jadi kita antisipasi sih sebelumnya. Kan memang udah nggak seperti dulu. Jadi mungkin karena faktor alam ya, terus mungkin pengaruh abrasi kan laut udah mulai ya jadi gitu aja. Awalnya ditinggiinnya segini atau memang sebelumnya? Ini jadi sebelumnya sih enggak, jadi di bawah aja. Hampir setengah meter kurang lebih ya, atau semeter. Setengah meter. Ibu kerja ini guru di sini. Ya. Oh, kalau suami PNS di Majalengka. Oh, di Majalengka. Guru juga? Guru. Oh iya. Kenapa nggak pindah Bu di
lebih milih masih tetap bertahan di sini? Terutama di sini ada sekolah amanat dari orang tua. Oh, gitu. Yang paling berat ya, bukannya ini ada kita mendirikan belum tentu bisa. Ini kan kepercayaan dari masyarakat juga dengan berat hati, makanya ya keluarga juga kita pertahankan sebelum ada tempat yang layak gitu kan. Jadi kita kan nggak mungkin sembarang tempat, pilih dulu dari sekarang ya, kita mulai lihat-lihat tempat. Karena kan ini kan termasuk wakaf dari almarhum Bapak Rapei, ya kan nggak mungkin kita tinggalkan begitu aja. Kalau misalnya seandainya di sini makin meluap gitu, pilihan terakhir Ya apa? pilihan terakhir ya kita pindah. Memang udah ada persiapan ke Sudah ada situ persiapan sih. pindah. Jadi nggak mungkin kan kita selalu bertahan di tempat yang seperti ini. Ya lama kelamaan kan pastilah yang namanya air kan pasti akan selalu naik. Terus kita juga kan punya anak-anak yang masa depannya nggak mungkin selalu di tempat yang seperti ini gitu kan. Sama seperti Siti, Umiana yang sudah tinggal di Kampung Beting selama 20 tahun juga tidak ingin hengkang. Dia memilih untuk merenovasi. Ibu, punten. Ini rumah siapa, Bu? Rumah Ibu. Di sini lagi ngebangun rumah. Sebelumnya rumahnya di mana, Bu? Rumahnya di mana sebelumnya? Rumahnya ini namanya. Oh, dari dulu memang rumahnya di sini. Terus ini lagi dibangun lagi atau gimana, Bu? Boleh Ya, direhab deh. direhab. Kenapa, Bu, direhab? Kan air semakin ngalir ke atas. Makin tinggi ini udah 3 kali nguruk ini. Udah 3 kali nguruk ini, Bu. Rendah rumah. Dulu lebih rendah, sekarang ditaikin lagi. Berarti semalam kena nggak, Bu? Semalam kan Malam enggak lagi. Airnya. Kemarin dua hari itu masuk. Sampai mana, Bu? Sampai dalam. Sampai dalam? Ibu udah berapa tahun tinggal di sini? Ada kali 20 tahunan lebih. Nggak berencana untuk pindah ke tempat lain gitu, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Ya tahu pada betah di sini. Betah di sini? Oh, gitu, iya. Udah, terima kasih, Bu. Akibat aerob, tanah wakaf pemakaman juga turut terkena imbasnya. Setiap kali air datang, permukaan tanah makam pun basah dan becek. Banyak genangan air yang mengelilingi kawasan pemakaman tersebut. Terlihat juga di sini makam-makam yang memang sudah sedikit agak ke dalam dan tidak terlihat sama sekali tanda bahwa itu adalah makam. Kampung Beting kini hanya tinggal genangan air akibat aerob. Warga pun tak bisa memilih untuk meninggalkan kampung ini. Banyak hal yang perlu difikirkan, mulai dari mata pencaharian dan tempat tinggal yang layak selanjutnya. Lalu, jika mereka pindah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan mereka nantinya?